Kita lanjutkan belajar karakter. Yang berikutnya adalah Fu, suami, orang terhormat, laki-laki. Seorang lelaki muda, Ren, tumbuh besar, Ta, dan mencapai kedewasaan pada usia 20 tahun. Lalu memakai jepit rambut dan dipakaikan topi lelaki dewasa. Setelah diberi nama kehormatan, ia dianggap sebagai orang terhormat dan memenuhi syarat sebagai calon suami. Maka Fu juga berarti lelaki terhormat atau suami. Jadi dia karakternya berasal dari Ta yang dikasih atasnya ini. Biasanya orang Cina di atas topi dikasih seperti jepit rambut ya. Ini karakter ini menandakan suami atau orang terhormat, artinya dia sudah dewasa. Contoh katanya, yang pertama ada Nongfu, petani. Nongfu. Kemudian ada Nuofu, pengecut. Yifu, nelayan. Changfu, suami. Fufu, suami istri. Fuqi, suami istri. Furen, nyonya. Taifu, dokter. Contoh kalimatnya, Xiaolan de zhangfu shi ge nongfu. Suami Xiaolan adalah seorang petani. Karakter berikutnya adalah ini. Tai, terlalu atau berlebihan. Tai. Dengan meletakkan garis di bawah kata ta, diciptakanlah karakter tai yang berarti terlalu. Di tengah kegembiraan karena kebahagiaan ganda dan kesenangan karena kepuasan material yang mengikutinya, laki-laki menganugerahkan gelar sanjungan kepada istrinya, yaitu Tai, sebuah penekanan ganda. Si istri sungguh menikmati itu. Orang lalu mengurangi garis bawah tersebut menjadi satu guratan kecil. Jadi ini Tai, Ta, berasal dari karakter Ta besar, kemudian tambah guratan kecil. Artinya terlalu atau berlebihan. Contoh dalam kata, di sini ada Tai tuo, terlalu banyak. Tai ho, ibunda kaisar, ibu suri. Tai jian, Kasim. Tai kong, luar angkasa. Tai ping, damai dan tentram. Tai tai, nyonya. Tai yang, matahari. Tai zi, putra mahkota. Tai ji juan, tai ji. Tai kong chuan, pesawat ruang angkasa. Tai kong ren, astronot. Tai ping men, pintu darurat. Tai ping yang, samudra Pasifik. Tai yang neng, energi matahari. Contoh dalam kalimat, Tai kong ren yi zai yue jiu deng lu. Astronot telah mendarat di bulan. Karakter berikutnya, Li, berdiri, bangkit. Karakter ini berarti berdiri tegak atau bangkit, menggambarkan seseorang yang berdiri di atas landasan yang kokoh. Awalnya ditulis sebagai seperti ini gambarnya, kemudian diubah menjadi seperti ini, dan akhirnya menjadi seperti ini, bentuk paling sederhananya. Di sini digambarkan beberapa orang yang mencoba berdiri di atas landasan yang kokoh. Gambar-gambar ini menunjukkan bahwa berdiri tegak ternyata tidak semudah berlayar di laut yang tenang.
Jadi ini perubahan karakternya. Yang pertama gambar orang berdiri di landasan yang kokoh, halnya disederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Contoh dalam kata li chang, pendirian atau sikap. Li fa, pembuatan undang-undang. Li gong, berjasa. Li ji, segera. Li ke, segera, seketika. Li ti, 3 dimensi. Li yue, mengikuti perjanjian. Li zheng, siap gerak, siap gerak biasanya. Li zheng digunakan untuk baris berbaris atau perintah dalam kemiliteran. Li ce, bertekad bulat. Li cu, dapat berpijak, bertumpu. Jian li, membangun, mendirikan. She li, mendirikan. Contoh dalam kalimatnya, 我们在花园里建立起一座纪念碑. Kami telah membangun sebuah monumen di taman. Karakter berikutnya adalah xiao, kecil, remeh, muda. Sebuah garis vertikal membelah dua guratan kecil, memberi manusia konsep tentang kecil. Gagasan ini juga diperoleh dari pembagian sebuah objek yang memiliki sifat kecil. Bagi manusia, pembagian membuat sesuatu bertambah kecil, sedangkan perkalian membuat sesuatu bertambah besar. Gambar berikut ini menunjukkan cara melipat gandakan kebahagiaan dengan membelah kesedihan. Jadi ini kecil, menandakan kecil, ini menandakan besar. Jadi lihat gambarnya. Oke. Xiao ce, makanan kecil. Xiao zhou, badut. Xiao dao, pulau kecil. Xiao jie, nona. Xiao mei, gandum. Xiao sheng, suara pelan, bisikan. Xiao shi, jam. Xiao tou, pencuri. Xiao xin, hati-hati. Xiao xing, ukuran kecil. Xiao xie, sekolah dasar. Xiao ju, kelompok kecil atau regu. Xiao ti ta zuo, sekepal menjadi gunung, meributkan hal sepele. Contoh dalam kalimat, 我喜欢巴金的小说. Saya menyukai novel karya Pa Jin. Berikutnya, shao, sedikit atau kurang. Karakter ini menggabungkan xiao, kecil, dengan pie, menjadi shao. Artinya adalah memotong menjadi lebih kecil atau mengurangi sesuatu yang telah kecil, xiao, maka membuatnya menjadi lebih sedikit. Untuk memperpendek proses pengurangan, cara yang diusulkan di bawah ini adalah jalan pintas yang efektif untuk mengurangi besar menjadi kecil dan kecil menjadi kurang. Jadi ini yang pertama besar, ta, kemudian dipotong jadi kecil, xiao, kemudian dipotong lagi menjadi lebih kecil, yaitu shao. Contoh dalam kata, shao fu, wanita muda yang sudah menikah. Shao liang, sejumlah kecil. Shao nian, masa remaja. Shao ni, gadis kecil, gadis remaja. Shao su, sejumlah kecil, minoritas. Shao xu, sedikit, beberapa, sejumlah kecil. Shao you, jarang ada.
langka. Shao chuang, muda dan kuat. Shao bu liao, tidak bisa tanpa. Shao jian tu guai, menganggap aneh sesuatu yang belum pernah melihatnya. Shao shu min zhu duo shao, suku minoritas berapa. Oh, ini tuo shao dia sendiri ya, tuo shao berapa. Misalnya berapa duit, tuo shao jian. Oke, sekarang contoh dalam kalimat. 这位少女真美丽. Gadis ini sungguh sangat cantik. 少女 artinya adalah gadis ya. 这位 ini, 位 itu kata satuan untuk sesuatu yang dihormati ya. Biasanya bisa pakai ke, 这个 atau 这位. Berikutnya. Karakter berikutnya adalah jian, ujung, pucuk, lancip, runcing. Dengan cara menempatkan xiao di atas ta, manusia mendapatkan ide untuk menggambarkan semua yang meruncing. Maka jian berarti ujung atau runcing, atau bermakna kiasan berpikiran tajam atau cerdas. Namun tidak semua yang kecil di atas dan besar di bawah adalah cerdas, seperti contoh di sebelah kanan ini. Jian bing, patroli perintis. Jian tao, pisau tajam. Jian ting, titik tertinggi, puncak. Jian tuan, ujung, pucuk yang tajam. Jian ke, pedas, tajam, ketus. Jian li, tajam, lancip. Jian rui, tajam, runcing, menusuk. Jian ta, menara. Jadi kalau ada besar, terus atasnya kecil, itu artinya adalah lancip. Jadi karakter ini berasal dari dua karakter yang digabung ya, xiao sama ta, artinya lancip. Contoh dalam kalimat. 这是一把尖锐的刀. Ini pisau yang tajam. Tian, sawah, ladang. Dari fajar sampai senja, orang bekerja keras di sawah. Menuruti kata pepatah, jangan meninggalkan sawahmu di musim semi, dan jangan meninggalkan rumahmu di musim dingin. Karakter yang dibuatkan untuk sawah adalah sebuah piktograf dari sawah yang telah dibajak, lengkap dengan batas yang bersilang. Tian, dengan keringat mengalir di atasnya. Ia menuai hasil kerjanya. Kerja keras itu tidak hanya membekas di sawah, namun juga di dahinya. Coba dilihat bentuknya, ini adalah bentuk sawah ya. Sangat gampang diingat, Tian artinya sawah. Ini piktograf yang sangat gampang diingat. Contoh dalam kata tianti, ladang pertanian, tanah garapan. Tianji, kodok. Tianjing, atletik. Tianye, tanah lapang, padang luas. Tianyuan, ladang dan taman. Tianjing sai, lomba atletik. Geng tian, membajak sawah. Contoh kalimat. 一年一度的田径赛又将来临了. Lomba atletik tahunan akan segera tiba. Berikutnya. Li, tenaga, kekuatan, daya. Versi modernnya, Li menggambarkan lengan yang kekar. Nih, lihat dari gambarnya, menggambarkan lengan yang kekar, yaitu simbol kekuatan fisik. Tetapi kekuatan moral lah yang lebih didambakan. Dan akhirnya, barang siapa berpendapat bahwa kekuatan adalah benar, akan segera mendapati bahwa kebenaran adalah kuat. Dalam bentuk aslinya seperti ini, garis tengahnya seperti ini.
membengkok di atas, melambangkan urat yang mengikat otot dengan tulang. Garis lainnya menggambarkan pelepas serat-serat otot tersebut. Ya, jadi bentuknya ini adalah bentuk lengan yang kuat ya. Jadi bisa dibayangkan, ini sangat cukup mudah untuk diingat. Contoh dalam kata: Li liang, kekuatan fisik. Li qi, usaha, kekuatan. Li jiu, berusaha sedapat mungkin. Li cheng, berusaha keras. Li pu chong xin, ketidakmampuan, kemampuan tidak sepadan dengan kemauan. Li, kekuatan ya. Pu, tidak. Chong, mengikuti. Xin, hati. Jadi kemauannya banyak tapi kekuatannya sedikit ya. Kemampuan tidak sepadan dengan kemauan. Li jiu jin pu, berjuang demi perbaikan. Li zheng shang you, bercita-cita tinggi. Ren li, kekuatan manusia, tenaga manusia. Contoh kalimat: Tuan jie jiu shi li liang, persatuan adalah kekuatan. Tuan jie, persatuan. Jiu shi adalah li liang, kekuatan. Karakter selanjutnya: nan, lelaki. Sawah, tian, di mana tenaga li dicurahkan, adalah simbol untuk lelaki. Nan, ini mungkin karena rumah adalah tempat di mana wanita mencurahkan tenaganya. Gambar berikut menunjukkan bagaimana tenaga dicurahkan oleh laki-laki. Nan, di sawah, oleh wanita. Nyu, di dalam rumah. Dan oleh anak, ci, mereka dengan berteriak-teriak. Ini adalah sawah dan kekuatan. Jadi laki-laki itu digambarkan dengan sawah dan kekuatan ya. Laki-laki pekerjaannya di sawah dan menggunakan kekuatannya di sawah. Sekarang contoh dalam kata: Nan hai, anak laki-laki. Nan yu, laki-laki dan perempuan. Nan ren, laki-laki. Nan sheng, suara laki-laki. Nan xing, laki-laki, jenis kelamin. Nan zuang, busana pria. Nan zi, laki-laki. Nan pengyo, pacar laki-laki. Nan zi han, laki-laki jantan, kejantanan. Nan nyi, laki-laki dan perempuan. Nan nyi ping teng, persamaan hak antara pria dan wanita. Contoh kalimatnya: Hen duo hao chu shi duo shi nan xing. Banyak koki hebat adalah laki-laki. Hen duo, banyak. Hao chu shi, koki hebat. To, semuanya. Shi adalah nan xing, laki-laki. Nan xing. Karakter berikutnya: Re, matahari. Nilai dari gambarnya, prosesnya dulu sampai sekarang. Matahari mula-mula digambarkan sebagai sebuah lingkaran dengan satu mata di tengahnya, atau sebuah pusat dengan sinar yang memancar ke 4 penjuru bumi. Ini lalu disederhanakan menjadi bulat dan titik. Tadinya bulat titik dan ada cahayanya. Kemudian akhirnya diubah lagi menjadi seperti ini, titiknya menjadi garis, dan akhirnya bulatnya menjadi kotak. Selain terbit dan tenggelamnya matahari menandai bergantinya hari, Re, bagi manusia, matahari menyinari mereka yang jahat dan yang baik. Ini menunjukkan bahwa matahari melihat isi dunia dengan satu mata. Jadi matahari ini digambarkan yang terakhir kotak, terus garis bawahnya. Contoh katanya: Repao, koran.
Repen, Jepang. Recang, sehari-hari, biasa. Recu, matahari terbit. Rekuang, sinar matahari. Reci, catatan harian. Reli, kalender. Reci, tanggal. Reshi, gerhana matahari. Resin, upah harian. Reye, siang dan malam. Reci, hari tanggal. Rekuang yi, berjemur. Renewa, jenewa. Reyong pin, barang kebutuhan sehari-hari. Recang seng huo, kehidupan sehari-hari. Yi ji ye, siang dan malam tanpa henti. Contoh kalimatnya, 我明天要上山顶看日出. Besok saya akan ke puncak bukit untuk melihat matahari. 我 明天 besok, 要 akan atau mau, 上山 ke puncak gunung atau puncak bukit, 顶 看日出 melihat matahari. Karakter berikutnya adalah bulan. Ye, bulan. Untuk membentuk karakter bulan, orang memilih bentuk bulan sabit. Piktograf yang asli menambahkan 2 guratan untuk membuatnya lebih besar, lalu memiringkannya dan mengarahkannya ke bumi, membuat manusia merasakan cahayanya dengan segala pengaruhnya. Di sini digambarkan bagaimana cahaya bulan menyihir beberapa penghuni bumi. Jadi ini karakter pertamanya adalah bulan sabit, ada 1 guratan di tengahnya. Terus yang kedua bulan sabit dengan 2 guratan. Yang ketiga berikutnya diputar, akhirnya menjadi seperti ini. Ini bentuk terakhir dari bulan, Ye. Contoh dalam kata, Yue Bing, kue bulan. Yue Fen, bulan untuk penanggalan. Yue Guang, sinar bulan. Yue Jing, menstruasi atau haid. Yue Kan, terbitan bulan. Yue Liang, bulan. Yue Piao, karcis bulanan. Yue Qiu, bulan. Yue Si, cahaya bulan. Yue Shi, gerhana bulan. Yue Xin, gaji bulanan. Yue Ye, malam terang bulan. Yue Xia, lao ren, mak comblang. Shang Ye, menikmati sinar bulan. Karakter berikutnya adalah Ming. Ada matahari dan bulan. Ming digabung ya. Ini matahari, Re sama Ye digabung jadi 1 karakter, artinya terang atau jelas atau cemerlang. Manusia menggabungkan matahari, Re, dan bulan, Ye, untuk menghasilkan aksara yang bermakna terang, cemerlang atau jelas. Lalu dinamakan Ming, yang juga digunakan sebagai nama dinasti Ming yang cemerlang di China, yang berjaya ketika Eropa mengalami abad kegelapan. Ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini mengantar manusia ke era angkasa luar yang mempesona, dengan umat manusia yang semakin mengalami pencerahan, namun masa depannya justru semakin gelap. Jadi di sini digambarkan ya dahulu matahari dan bulan, bentuknya sekarang seperti ini ya. Ini Ming artinya cemerlang atau jelas. Contoh dalam kata dan kalimat, Ming Pai, mengerti, terang, jelas. Ming Liang, terang, jelas. Ming Lang, terang, bening. Ming Mei, cerah, indah. Ming Nian,
tahun depan. Ming xian, jelas, terang, nyata. Ming ce, bijaksana. Ming huang, bersinar, gemerlapan. Ming xin pian, kartu pos. Ming bian shi fei, membedakan dengan jelas antara yang benar dengan yang salah. Ming mu chang tan, terang-terangan. Ming zheng an to, pertarungan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ming zhi gu fan, berbuat salah dengan sengaja. Ming zhi gu wen, masih bertanya walaupun sudah tahu. Jadi udah jelas tahu tapi masih bertanya. Karakter berikutnya di sini ada pai, jernih, putih, polos. Sinar matahari re, mengintip di ufuk timur dengan cahayanya yang pertama. Jadi ini digambarkan, titik ini cahaya yang pertama dari sinar matahari. Ia mulai menghapus kegelapan malam, maka pai adalah lambang untuk jernih, putih, maupun polos. Orang mudah mengerti apapun yang terang, ming, dan jernih, pai, maka terang dan jernih berarti mengerti, ming, pai. Namun, tampaknya ini tidak selalu mudah dimengerti seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Ming, pai artinya mengerti. Oke, berikutnya contoh dalam kata dan kalimat. Pai cai, sawi putih. Pai fei, menyanyiakan, memboroskan. Pai gong, gedung putih. Pai ho, difteri. Pai si, warna putih. Pai tang, gula putih. Pai tu, kelinci putih. Pai mang, hamparan warna putih yang sangat luas. Pai remeng, melamun berhayal. Pai xie qiu, sel darah putih. Pai shou qi jia, mulai dari awal, dibangun dari nol. Tan pai, jujur, tulus, terus terang. Zhen xiang ta pai, duduk perkaranya menjadi jelas. Karakter berikutnya. Tan, fajar. Jadi ada matahari di atas garis horizon ya. Kemunculan matahari re di atas kaki langit setiap hari memberi manusia konsep tentang fajar, tan. Dari terbitnya matahari ini muncul sebuah pepatah, bangun pagi 3 kali setara dengan 1 hari penuh. Manusia berkhotbah tentang ini sejak terbit sampai terbenamnya matahari, namun tidak pernah mempraktekannya. Jadi tan itu artinya matahari terbit di atas horizon atau di atas kaki langit. Jadi di sini disebut fajar, tan. Contoh dalam kata tanmu, pagi sore. Tan si, dalam waktu pendek. Tan si zijian, dalam waktu sehari. Hua tan, primadona dalam opera. Yuan tan, tahun baru. I tan, segera, sekali, dalam waktu singkat. Yuan tan, shi, gong gong, jia qi. Tahun baru adalah hari libur umum. Yuan tan, tahun baru. Shi adalah gong gong, umum. Jia qi, hari libur. Sekarang 30. Jadi ini akan jadi karakter terakhir untuk sesi ini. Jing artinya kristal cemerlang berkilauan. Ada 3 matahari yang disusun. Untuk mencerminkan
kecemerlangannya, manusia menyusun 3 matahari menjadi pola yang simetris dan geometris, dan menjadikan aksara untuk kristal, Jing. Selama beberapa generasi, manusia telah mengamati bola kristalnya. Tetapi walaupun bola itu jernih, ia tetap tidak bisa melihat masa depan di dalamnya. Jadi kristal cemerlang berkilauan, karakternya digambarkan dengan 3 matahari. Jing. Contoh dalam kata dan kalimat. Jing ti kristal. Jing ying terang dan bening, gemerlapan. Jing ti guan transistor. Jie jing hasil produk kristalisasi. Liang jing jing berkilauan, gemerlapan. Sui jing kristal terbuat dari kristal. Contoh kalimat, 这本书是他多年研究的结晶. Buku ini adalah hasil penelitiannya selama bertahun-tahun. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya besok.